Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang employee engagement. Di sini saya sendiri bernama Eka Ayu Ervaliana dan 3 rekan saya yang lainnya bernama Ani Kusumawati, Ayu Pradita, dan Muhammad Afifuddin Arif. Pengertian employee engagement. Di sini, Gallup mendefinisikan sebagai peran serta dan antusiasme untuk bekerja. Sedangkan Robinson mendefinisikan employee engagement sebagai sikap positif yang dimiliki karyawan terhadap organisasi tempat ia bekerja, serta nilai-nilai yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Rasa keterikatan karyawan atau employee engagement meliputi rasa antusiasme atau gairah dan komitmen yang membuat seseorang mampu menginvestasikan dan mengembangkan usahanya secara berkelanjutan sehingga dapat mendorong kesuksesan perusahaan. Beberapa faktor-faktor yang mendorong karyawan untuk memiliki rasa employee engagement. Yang pertama, yaitu rasa bahwa perusahaan dan pekerjaan memiliki arti bagi karyawan. Yang kedua, peluang pengembangan diri atau karir. Yang ketiga, hubungan manajer sampai karyawan yang kuat. Yang keempat, kepedulian manajemen puncak akan kesejahteraan karyawan. Selanjutnya adalah pekerjaan yang menantang, adanya kewenangan untuk membuat keputusan, komunikasi, rasa untuk dihargai dan terlibat, serta gaji dan keuntungan lain. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Eka Ayu, yaitu Vance mengatakan bahwa employee engagement merupakan hasil atau outcome dari karakteristik personal karyawan seperti pengetahuan, keahlian, kemampuan, temperamen, sikap, dan kepribadian, dan konteks organisasi seperti kepemimpinan, pengaturan fisik tempat kerja, pengaturan sosial di tempat kerja, serta pelaksanaan manajemen sumber daya manusia yang secara langsung mempengaruhi manusia, proses, dan konteks kinerja. Apakah dampak employee engagement terhadap kinerja perusahaan? Penting bagi perusahaan untuk memperhatikan employee engagement para karyawannya karena hal tersebut sangat berkaitan erat dengan outcome bisnis penting seperti kesediaan karyawan untuk tetap bekerja di perusahaan, produktivitas, keuntungan, loyalitas, dan kenyamanan pelanggan. Selain itu, manfaat dari employee engagement yang diungkapkan oleh Siddhartha dan Roy menyatakan bahwa employee engagement dapat menciptakan kesuksesan bagi perusahaan melalui hal-hal yang berkaitan dengan kinerja karyawan, produktivitas, keselamatan kerja, kehadiran dan retensi, kepuasan pelanggan, loyalitas pelanggan, hingga probabilitas. Bagaimana strategi perusahaan untuk membuat karyawannya memiliki employee engagement? Salah satu fungsi operatif dari manajemen sumber daya manusia adalah melakukan penilaian kerja. Penilaian kerja atau prestasi kerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Penilaian kerja yang dilakukan perusahaan bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja atau performance, yaitu gambaran mengenai hasil pencapaian target dalam perusahaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Ani. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Ayu Pradita. Faktor yang digunakan dalam mengukur kinerja pegawai menurut Mathis dan Jackson antara lain: yang pertama, kuantitas hasil kerja. Kuantitas membahas berapa banyak pekerjaan yang telah dihasilkan karyawan. Yang kedua, kualitas hasil kerja. Menurut Wirawan menyatakan bahwa kualitas melukiskan seberapa baik atau seberapa lengkap hasil harus dicapai. Yang ketiga, ketepatan waktu. Ketepatan waktu diukur melalui keinginan karyawan untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu dan menghindari menunda pekerjaan. Yang keempat, kehadiran. Kehadiran menunjukkan kedisiplinan karyawan dalam bekerja. Yang kelima, kemampuan bekerja sama. Kemampuan bekerja sama menunjukkan
kemampuan karyawan dalam bersosialisasi dan membangun hubungan interpersonal untuk menyelesaikan pekerjaan. Alternatif strategi yang dilakukan perusahaan untuk membuat karyawan memiliki ketertarikan pada perusahaan. Mulailah di hari pertama. Cara perekrutan karyawan yang efektif dan program orientasi kerja merupakan fondasi pertama yang harus dibangun bagi karyawan baru. Mulailah dari atas. Komitmen kepemimpinan untuk membuat visi, misi, dan nilai perusahaan yang jelas. Komunikasi dua arah antara atasan dan bawahan. Komunikasi harus terjalin secara jelas dan konsisten. Atasan harus selalu menghargai masukan dari bawahan. Berikan peluang pengembangan yang memusatkan. Memberikan otonomi kerja bagi para karyawan sesuai cara yang ia inginkan untuk menghasilkan sesuatu seperti yang diharapkan oleh perusahaan. Pastikan bahwa karyawan memiliki apapun yang ia butuhkan untuk melakukan pekerjaannya, seperti sumber daya, baik fisik atau material, finansial. Selanjutnya, berikan pelatihan yang memadai untuk membantu karyawan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian. Milikilah sistem feedback atau masukan yang kuat. Berikan insentif dan bangunlah budaya perusahaan. Selanjutnya presentasi akan dijelaskan oleh Mas Arif. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Ani, yaitu analisis kasus. Pengaruh employee engagement terhadap kinerja karyawan di Human Capital Center PT Telekomunikasi Indonesia. Pentingnya employee engagement juga telah disadari oleh Telkom sejak tahun 2012. Telkom sudah menyelenggarakan survei untuk menggantikan survei kepuasan kerja yang rutin. Hasil survei Telkom Employee Opini Survey pada tahun 2011 menunjukkan bahwa indeks kepuasan kerja karyawan Telkom sebesar 80,07. Apabila indeks kepuasan kerja sudah mencapai 80, maka sudah tidak efektif lagi dilakukan survei kepuasan kerja, karena angka ini sudah maksimal. Hal tersebut yang akhirnya melandasi Telkom melakukan engagement survei untuk melihat tingkat ketertarikan karyawan kepada perusahaan. Karyawan yang engaged pada dasarnya ditandai dengan bagaimana karyawan dalam organisasi berkomitmen dengan mencurahkan energi dan perhatian mereka kepada perusahaan. Selanjutnya, Employee Engagement Survey Telkom tahun 2012 diawali dengan menentukan dimensi engagement melalui survei awal, yaitu antara lain yang pertama kepemimpinan dan nilai-nilai, yang kedua penghargaan dan kompetensi, yang ketiga pengembangan dan peluang masa depan, yang keempat keseimbangan kerja, yang kelima kualitas pekerjaan, yang terakhir lingkungan pekerjaan. Berdasarkan pengurutan terhadap 6 dimensi tersebut diperoleh hasil IAS Telkom tahun 2012, yaitu 73,27%. Hasil tersebut berada di atas hasil benchmark Worldcast Gallup terbesar 67% dan hasil rata-rata Asia High Consulting sebesar 65%. Artinya tingkat employee engagement sudah baik dan dapat dikelompokkan dalam kategori engaged. Selanjutnya, hasil perhitungan analisis jalur secara simultan menunjukkan bahwa 4 variabel dalam employee engagement, yakni equity, engagement, cara moderi, dan leadership secara simultan atau bersama-sama mempengaruhi positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan.
Besarnya pengaruh yang terjadi secara simultan adalah sebesar 76,60%. Sehingga dapat dikatakan bahwa peningkatan yang terjadi pada rasa keterikatan karyawan dengan perusahaan akan menimbulkan peningkatan pada kinerja karyawan sebesar 76,60% kali satuan perubahan. Terima kasih. Berikut ini adalah presentasi dari kelompok 5. Apabila ada kekurangan maupun salah kata dalam ucap, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.